syaratnya sudah dipermudah dengan keluarnya putusan MK yang memudahkan setiap partai politik untuk bisa mengusung calonnya masing-masing, meramaikan dan juga berpartisipasi dalam pilkada yang akan digelar secara serentak pada November mendatang. Tapi hingga saat ini, hingga bahkan perpanjangan pendaftaran para cakada ditutup kemarin. Saat ini tercatat ada 41 daerah dengan penjabaran, ada 1 provinsi, 35 kabupaten, dan 5 kota yang pilkadanya hanya diikuti oleh 1 pasangan saja. Artinya akan melawan kota kosong. Nah, sebagai pembuka juga saya akan ajak Anda untuk bisa membandingkan dari tahun ke tahun penyelenggaraan pilkada berapa jumlah kota kosongnya. Pada tahun 2015 ada 3 daerah, kemudian pada tahun 2017 ada 9 daerah, lalu pada 2018 ada 16 daerah, dan pada tahun 2020 ada 25 daerah. Apa yang menjadi penyebab partai politik begitu pragmatis, kemudian juga apa yang menjadi konsekuensinya nanti jika ternyata kota kosong yang menjadi pemenang dalam pilkada kali ini. Kita sudah mengundang beberapa narasumber dan yang bergabung pada kesempatan ini salah satunya adalah Pak Idam Cholik dari KPU yang juga akan memberikan penjelasan kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Idam Cholik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak. Baik, Pak Idam, catatan dari banyaknya jumlah kota kosong pada pilkada kali ini dari KPU Pak Idam. Sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran, itu data pilkada dengan 1 pasangan calon kini sebanyak 41 wilayah. 1 di tingkat provinsi dan 40 di tingkat kabupaten kota. Yang awalnya adalah 43. Ya, yang 2 tersebut itu ada di Kabupaten Sitaro dan Kabupaten Puhowato. Kabupaten Sitaro ini adanya di Sulawesi Utara dan Kabupaten Puhowato ini ada di Provinsi Gorontalo. Dan berkenaan dengan banyaknya jumlah pilkada dengan 1 pasangan calon, KPU pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 jam 15.00 telah diagendakan untuk berkonsultasi dengan pembentuk undang-undang dalam rapat dengar pendapat di Komisi 2 DPR RI. Dalam rapat dengar pendapat nanti KPU akan menyampaikan pandangannya mengenai pasal 54D ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 yang dimana apabila perolehan pasangan calon dalam pilkada calon tunggal itu kurang dari 50%, maka pilkadanya akan dilaksanakan dalam pemilihan berikutnya, yang dimana undang-undang mengatur ada 2 alternatif pelaksanaan pilkada yang diulang tersebut. Yang pertama tahun berikutnya dan yang kedua sesuai dengan jadwal yang diatur di dalam undang-undang pemilihan. Ya, untuk tahun berikutnya tentunya akan diselenggarakan pada akhir tahun 2025, sedangkan alternatif yang kedua dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang diatur di undang-undang. Itu artinya kembali kepada pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 di mana akan diselenggarakan 5 tahun ke depan. Tentunya berdasarkan hasil kajian KPU dan melihat esensi dari pilkada, bahwa pilkada adalah untuk kepentingan pembangunan daerah, dan kita ketahui kalau sekiranya yang menjabat itu adalah penjabat sementara dalam rentang waktu yang berkepanjangan, maka pemerintahan tidak akan efektif. Rencananya KPU akan mengusulkan itu pilkada dilaksanakan tahun depan, dan tentunya kewajiban KPU sebelum menetapkan hal tersebut itu harus berkonsultasi terlebih dahulu dengan pembentuk undang-undang. Baik, juga sudah bergabung dengan kita Mas Arya Bima dari PDIP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Bimo. Waalaikumsalam Mbak Putri. Ya, Mas Bimo, bagaimana melihat adanya kota kosong bahkan sampai ada 41 daerah yang calonnya ataupun juga cakada pesertanya ini hanya calon tunggal? Mas Bimo. Begini Putri, mengenai fenomena kota kosong ini memang beberapa calon PDI Perjuangan yang saat ini mencalonkan sebagai bupati maupun
wakil bupati dan wali kota dan wakil wali kota juga muncul. Ada dua hal yang kita lihat fenomena ini. Memang kotak kosong itu lahir ada nyata karena memang kandidat ini tidak ada pasangan lain yang bersaing dalam kontestasi. Memang rakyat menghendaki kandidat biasanya incumbent karena key success story-nya selama 5 tahun itu mewujud dengan berbagai kebijakan yang rakyat berkehendak untuk memilih kembali, sehingga partai-partai politik pun juga berpikir untuk mencalonkan kandidat kadernya juga tidak memungkinkan mengalahkan popularitas dan elektabilitasnya. Biasanya partai-partai politik kemudian berembuk, bermufakat, bermusyawarah ya untuk mengusung menjadi calon tunggal. Kalau yang terjadi ini adalah merupakan sesuatu yang tanpa rekayasa, tanpa didesain dengan political engineering di kalangan partai politik, saya kira itu bagian daripada demokrasi. Baik. Tapi ada juga bahwa calon tunggal itu karena faktor kepentingan partai untuk menjadikan seseorang tokoh atau calon tanpa ada persaingan yang tidak memberikan ruang kandidat atau partai lain mencalonkan, ini menjadi sesuatu yang bisa kita sebut tidak demokratis. Karena calon tunggal semacam ini tidak memberikan alternatif pilihan pada rakyat dan juga tidak memberikan ruang calon-calon lain untuk tampil sebagai kandidat di dalam persaingan kontestasi yang lebih fair. Ya, jadi saya melihat dua itu. Yang pertama memang rakyat itu berkehendak. Oke, catatan dari PDIP, dari survei-survei di berbagai daerah, Mas Bimo, dari 41 daerah yang ada kotak kosong itu, mayoritas kemana? Alasan pertama atau alasan kedua? Kalau yang terjadi saat ini beberapa memang muncul karena yang bersangkutan adalah bupati incumbent atau wali kota incumbent yang memang mempunyai sukses story. Jadi saya melihat ada dua kelompok ini dan saya juga mencermati ada yang memang itu bertentangan dengan prinsip demokrasi, ada yang memang karena itu adalah bagian daripada demokrasi. Ya, saya melihat itu. Baik. Ada dua hal yang saya lihat dicermati oleh PDI Perjuangan, dan PDI Perjuangan melihat threshold yang diturunkan menjadi 7%, 7% ini menjadi sangat menarik. Hampir saja PDI Perjuangan hanya bisa mencalonkan kurang lebih 180 cakada dari 140 yang waktu itu kita mempunyai 20% threshold untuk bisa mencalonkan. Kemudian sulitnya mencarikan pasangan karena faktor tingginya threshold, hampir saja kita gagal mencalonkan cakada kita karena faktor threshold. Tapi karena ada perubahan keputusan Mahkamah Konstitusi, sekarang hampir sekitar 400 cakada kita bisa ikut berkontestasi. Oke, baik. Jadi saat ini kecil sebenarnya kalau kita banding dari 41 cakada dari 400, sekitar 425 pilkada yang ada di Indonesia. Ya, baik. Nah, kita sudah kedatangan para narasumber lainnya, sudah bergabung dengan saya tentunya sebagai pengamat politik. Sudah ada Bang Ray Rangkuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ray. Kemudian juga akan memberikan pandangannya, suaranya dari PKS. Nanti kita juga akan tanya tentunya Bang Ray. Beliau ini sebagai juga anggota DPR Komisi 2 nanti, karena tadi sudah dikatakan oleh Pak Idam akan berkonsultasi juga ke Komisi 2. Sudah ada bersama saya Bang Mardhani Alisera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam Bang Mardhani. Bang Mardhani, bagaimana kemudian lihat hal ini? 41 kotak kosong padahal sudah dipermudah peraturannya bagi partai-partai untuk mengajukan calon lewat putusan MK. Tapi masih tinggi loh sebenarnya 41 ini. Angka 41 tinggi, Putri. Dan kita sedih. Karena demokrasi itu esensinya kontestasi. Memberikan lebih banyak pilihan buat masyarakat. Kalau di teori ekonomi makin banyak warung tuh makin kompetitif harganya. Dan makin ada kontestasi karya dan gagasan sama track record. Kami di Komisi 2 tentu mencermati ini. Dengan Idam dan teman-teman KPU kita sudah coba buka, tapi memang ada satu aturan di PKPU bahwa mereka yang sudah mendaftarkan secara bersama itu tidak bisa menarik kembali dukungannya
kecuali atas kesepakatan bersama. Baik. Nah, nanti maksudnya mendudukan parpol ini entitas privat apa entitas publik. Kalau di entitas privat, misal saya privat, sudah Bang Rey dengan Putri udah bikin kesepakatan, saya nggak bisa menarik diri. Karena kita sudah buat kesepakatan kalau itu privat. Tapi kalau dia adalah entitas publik, sebetulnya tidak ada masalah. Karena dia lebih terikat kepada publik untuk mengadakan kontestasi yang baik. Nah, tentu Putri dan teman-teman kalau tahu 36 triliun biaya untuk pilkada serentak kita besar sekali. Sayang sekali kalau kota kosongnya banyak. Baik, 41 angkanya menyedihkan, miris kalau kata Bang Mardhani. Tapi di beberapa daerah PKS sepertinya kalau tidak ada putusan MK ini bisa mendorong dan juga mendukung salah satu calon saja bersama dengan para partai-partai lainnya begitu. Termasuk juga di Jakarta sebenarnya Bang Mardhani. Betul. Nah, itu yang kami ada pada posisi misalnya gini. Kan keputusan MK itu 20 Agustus ya Put ya. Daftarnya 27. Satu minggu itu rata-rata koalisi itu sudah terbentuk. Kami sudah melakukan proses, ada yang pertengahan, ada yang 3/4 gitu loh. Kalau yang masih awal kita bisa tarik diri. Karena bagaimanapun ada etika. Nah, beberapa itu sudah separuh lebih. Kalau sudah separuh lebih dengan ada kasus MK keluar 6,5 sampai 10, kami tentu pertimbangkan bagaimana suasana di koalisi yang ada. Nah, tentu harapan kami dengan keputusan MK mudah-mudahan nanti menjadi norma tetap dalam perundang-undangan itu di 2029. Apalagi kalau itu diterapkan juga kepada Pilpres, kita akan berhadapan dengan sebuah situasi yang jauh lebih baik di 2029. Baik, Bang Rey benar Bang Rey, catatan Bang Rey. Memang karena para partai ini terlalu mepet antara keluarnya putusan MK dengan pendaftaran sehingga susah untuk menarik diri dari koalisi. Ada berbagai macam etika dan pertimbangan-pertimbangan lainnya untuk bisa mengusung calonnya sendiri. Saya kira ada 3 faktor. Faktor pertama memang waktu mepet, ya, sehingga sulit bagi partai-partai itu mengatur strategi baru untuk mendorong kandidat baru gitu. Yang kedua adalah soal sudah ada komitmen dari awal bahwa memang apapun yang terjadi mereka berkoalisi. Nah, apa isi komitmen itu ya bisa macam-macam. Apakah dapat menteri misalnya, apa dapat ini kita nggak tahu apa faktor-faktor dari itu. Nah, yang ketiga yang agak alami sih, yang alami itu yang nggak ada pilihan lah, memang harus bersama dia karena elektabilitasnya terlalu tinggi gitu. Sehingga kalaupun misalnya di 0% kan pun belum tentu ada orang mau melawan yang bersangkutan, karena udah terlalu tinggi. Tapi itu yang tadi disebut oleh Mas Bima itu yang alami. Nah, cuma dari 41 ini, sekarang 41 ya, bukan 43 ya. Bukan, sudah dua jadi orang, sudah yang daerah sudah menambahkan calonnya. Kalau begitu. Dari 41 ini, saya kira ya, kalau saya baca-baca lagi tuh, mungkin hampir 80%-nya itu by rekayasa. Karena situasi kotak kosong ini sekarang sudah bagian dari pemenangan, strategi pemenangan. Jadi bukan lagi karena, tadi kan disebut oleh Mas Bima tadi itu, yang baik alami itu ya kan, karena memang nggak tersaingi dia, elektabilitasnya udah di angka 60-70% gitu. Udah susah ya, buang-buang uang, tenaga, pikiran, kalau kita nyalonin lagi misalnya begitu. Nah, kalau yang 80% ini menurut saya by design, sudah menjadi gaya nih, bagian dari pemenangan. Caranya adalah ya, borong semua partai politik. Nah, ini yang sebetulnya membuat kita agak miris, karena kalau ini jadi model gitu, implikasinya sangat serius menurut saya ke depan itu gitu. Karena ini bukan lagi pada konteks yang kita sebutkan tadi ya. Orang nggak lagi berpikir tentang prestasi, orang nggak berpikir tentang track record. Karena apa? Karena dia tahu nanti 5 tahun ke depan tinggal borong partainya kok. Yang penting itu kita punya modal besar lah. Kira-kira begitu tuh. Nah, ini menghilangkan banyak hal sekali. Nah, oleh karena itu tadi kan misalnya kalau ditanyakan ini 41 ini gede nggak mengidak? Kalau dilihat dari 1 dia gede, tapi kalau dilihat dari 100 dia turun. Karena asumsi sebelum putusan MK itu, ada dugaan kita ini sekitar 100 daerah yang kotak kosong ini. Nah, setelah ada putusan MK itu nurun sampai 50%. Jadi artinya dari mana kita lihatnya? Kalau kita lihatnya dari kasus 2017 ya, 2020 itu kan sekitar 23 daerah kan, atau 25 daerah. Ya tentu ini tinggi, naik 2 kali lipat gitu. Tapi kalau kita lihat dari fenomena awal yang sebelum putusan MK itu ada, kemungkinan besar ada di sekitar 100 daerah, dia putusan MK itu sudah sangat besar menyelamatkan kemungkinan terjadinya praktek kotak kosong. Nah, yang lebih bisa kita katakan
putusan MK itu menyelamatkan karena di beberapa provinsi gagal kotak kosong itu. Padahal sudah ada beberapa skenario untuk membuat kotak kosong di beberapa tempat atau di beberapa provinsi gitu ya. Misalnya di Jakarta non independen hampir kotak kosong kan. Di Banten kira-kira juga hampir kotak kosong. Nah di Jawa Barat kemungkinan juga hampir kotak kosong. Nah setelah MK ini PKS mencalonkan sendiri ya kan bersama dengan Nasdem dan seterusnya gitu. Nah sekarang kita bersyukurnya tinggal di satu provinsi. Saya nggak tahu satu provinsi ini yang dua yang sudah terisi itu atau tidak saya kurang paham. Tapi catatannya sekarang yang kita tahu itu tinggal satu provinsi dari sekitar asumsi kita 5 sampai 6 provinsi. Karena tersatu Kalimantan Papua. Selatan seingat saya. Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur itu punya potensi untuk jadi kota kosong juga. Tapi dengan putusan MK ini akhirnya dapat bahasa yang paling tepatnya itu demokrasi ini terselamatkan lah. Gitu. Hanya ada satu provinsi memang yang sekarang kota kosong. Tinggal satu. Dari asumsi 5 ya. 5 provinsi yang kemungkinan kota kosong saat itu. Gitu. Dan itu di provinsi yang gede loh. Provinsi yang strategis kayak hampir Jakarta gitu ya, hampir di Banten, hampir di Jawa Barat. Itu posisi ini yang gede-gede itu, yang ikonik lah. Jadi kalau sampai kotak kosong di daerah-daerah itu kan implikasinya itu gede banget secara nasional gitu, secara politik dan memang sudah semestinya harus dihindari itu. Khususnya di Jakarta. Jakarta itu kan harus jadi role model lah. Bagaimana jadi demokrasi itu dikelola. Iya, karena semua perhatian kan ke sini kan. Nah, itu mestinya dibuat sebagai role model bagaimana demokrasi itu bekerja gitu. Iya, soal implikasi akan diperdalam nanti di segmen berikutnya. Kita juga Bang Mardhani tadi saat awal ini saya berbincang dengan Pak Idam. Pak Idam mengatakan akan konsultasi dengan Komisi 2. Bagaimana kemudian ada 2 alternatif jika ternyata hasil pilkada ini kotak kosong yang menang. Apakah kemudian pilkada ini akan dilakukan ulang pada 2025 ataupun juga nanti pada saat 2029 menunggu 5 tahun kemudian sehingga harus ada penjabat gubernur, penjabat wali kota, bupati yang akan kemudian memimpin daerah tersebut. Nanti mungkin bisa disampaikan bagaimana pandangannya karena dari KPU sendiri sudah ada kajian mengenai hal ini. Nanti kita akan bahas bersama tentunya setelah jeda berikut ini.